Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk bermajlis kembali ya dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu risalah ya, Al-Usulus Sittah ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ya, menjelaskan tentang beberapa prinsip ya, yang hendaknya dipegang oleh seorang muslim, seorang ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, di mana beliau memberikan panduan, pedoman ya, bahwasanya seorang muslim hendaknya benar-benar mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Ya, ini adalah prinsip yang paling agung, yaitu hendaknya seorang muslim berusaha mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah cakupannya sangat luas ya, semua yang perbuatan, ucapan maupun perbuatan baik yang secara zahir maupun batin ya, selama itu adalah diridhoi oleh Allah maka itu adalah ibadah. Nah, dan ini terkait dengan ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah ya. Ini juga kita hendaknya berusaha untuk membersihkan hal-hal yang dapat mengotori atau merusak keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghilangkan semua jenis-jenis kesyirikan, baik yang syirik akbar maupun syirik kecil. Ya, ini hendaknya kita berhati-hati ya, karena setiap manusia terkadang dia melakukan kesalahan ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, kullu bani Adam khotoun ya, wa khairul khotoin at-tawwabun ya, seluruh anak cucu Adam itu melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera untuk bertaubat. Ya, sehingga ketika seseorang melihat ada suatu amalan dia yang mungkin tercemari dengan kesyirikan, ketidakikhlasan ya. Ketidakikhlasan ini juga termasuk ya, yang dapat merusak amal seseorang. Sehingga ketika itu sudah melanda, hendaknya kita segera bangkit, segera sadar bahwasanya ini dapat merusak amal ibadah kita. Ya. Kemudian juga di antara prinsip ya, yang hendaknya dipegang oleh seorang muslim ya, yaitu berusaha untuk bersatu di atas tali Allah. Ya. Al-ijtima ya, ala dinillah, di atas agama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah saling berpecah belah.
Dan di sini perintah untuk berpegang dengan tali Allah tentunya dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi segala larangannya. Ya, seperti misal Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Ya, Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, maka kita juga berusaha untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa merusak, itu semua kita berusaha untuk kembali kepada jalurnya lagi, sehingga kita bisa berada di atas agama Allah. Nah, jadi kalau ketika ada orang-orang yang mendakwahkan misalnya kita kaum muslimin harus bersatu, itu adalah ucapan yang benar, ya, ucapan yang benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bersatu di atas apa, ya kan? Kalau Allah menyatakan bersatu di atas tali Allah, agama Allah, ya, di situ agama Allah kandungannya luas, ya. Pertama tauhid, ya, kemudian ittiba'ur rasul. Nah, ketika ada ajakan untuk bersatu di atas agama Allah, tapi ya di atas agama Allah, tapi kenyataannya mungkin dia tidak menjalankan apa yang dituntut dalam syariat seperti tadi tauhid, kemudian ittiba'ur rasul, ya, maka ini juga hanya sekedar klaim semata, ya, bukan benar-benar murni untuk berpegang dengan tali Allah, tapi hanya sekedar mungkin kalau di masa pemilu cuma sekedar arahan untuk mencoblos ke salah satu kandidat misalnya dan semisalnya. Artinya arahan-arahan untuk bersatu di atas agama Allah itu hanya sekedar bisa menggalang suara misalnya, atau kepentingan-kepentingan dunia yang lain, ya. Nah, ini yang hendaknya kita sadari, bersatu di atas agama Allah, ya, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan juga ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara prinsip, ya, yang ketiga, yaitu salah satu prinsip yang mendukung prinsip yang kedua, yaitu untuk mendukung bersatunya kaum muslimin di atas agama Allah, yaitu dengan berusaha untuk mentaati waliul amr, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap pemerintah kaum muslimin. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip yang hendaknya seorang muslim pegangi, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini, ya, prinsip-prinsip yang sebenarnya diambil dari Al-Qur'an, dari intisari dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu kan kandungannya berisi tentang akidah, tentang tauhid. Dan tauhid itu juga ada tauhid ibadah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid rububiyah. Itu semua ada dalam Al-Qur'an, ya. Kita kalau misalnya dari mana kok tauhid dibagi jadi 3, ya. Zaman Rasulullah nggak ada pembagian tauhid menjadi 3. Ya, kita katakan ambil dari Al-Qur'an. Ya, ketika Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini artinya Allah memerintahkan untuk agar manusia mentauhidkan dalam peribadahan hanya kepada Allah. Disebut dengan tauhid ibadah. Ya. Kalau Allah menyatakan walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah asmaul husna, ya, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian, ya, kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Ini artinya asmaul husna ini hanya milik Allah semata. Artinya tauhid asma dan juga sifat, karena nama Allah itu mengandung sifat, satu paket gitu, ya. Tapi kalau sifat belum tentu mengandung nama Allah. Nah, kemudian juga tentang tauhid rububiyah, ini juga diambil dari Al-Qur'an. Ketika Allah menyatakan misalnya wallahu khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini penciptaan langit dan bumi atau alam semesta secara keseluruhan.
Ya, kemudian juga misalnya Allah menyatakan wallahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga mereka. Ini artinya tidak sekedar penciptaan tapi juga mengatur alam semesta dan juga mengatur rizki kepada setiap makhluknya. Ini berarti ada kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Artinya kita benar-benar masalah pengaturan ini, rububiyah ini, ketuhanan ini adalah milik Allah semata. Ya. Sehingga jika ada orang yang mengatakan dari mana tauhid dibagi tiga, ya dari Al-Quran, berdasarkan penelitian dan pengkajian atau tadabur dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ya. Kemudian ya kalau misalnya kita ambil logikanya orang bahwasanya tauhid itu dibagi tiga tidak ada di zaman Rasulullah, ya kita juga ambil logika itu dengan dari mana kita bisa belajar tajwid, sedangkan di masa Rasulullah juga tidak ada pelajaran tajwid gitu kan. Ya, tajwid itu dipelajari setelah selesai masa Rasulullah. Ya. Kemudian juga belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Ya, dari mana di zaman Rasulullah nggak ada pelajaran nahwu sorof. Ya. Tapi di masa setelahnya, yaitu di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, baru dibentuk ilmu nahwu dan sorof. Ya, ini kalau kita ngikuti logika seperti itu. Nah, ya, dan prinsip yang ketiga yaitu tentang mendengar dan taat kepada waliul amr ini tentunya juga disyaratkan bukan dalam rangka bermaksiat ya kepada Allah, karena ketaatan waliul amr ini ya prinsip ini memberikan sebuah maslahat yang luas dampaknya, sehingga menjaga agar umat tetap ya dalam kondisi yang aman ya, dengan nikmat yang aman, tentram ya, kita bisa beribadah dengan tenang ya. Berbeda ketika misal seseorang yang berada di tempat atau negeri yang di situ terdapat kerusuhan, misalnya kerusuhan seperti di negara-negara Arab ya, seperti di daerah Suriah ya, kemudian juga Mesir pernah juga, kemudian di Yaman ya, ini semua ya terdapat konflik ya antara masyarakatnya dengan pemerintahnya, sehingga terjadi perpecahan ya. Orang mau sholat juga ketar-ketir, jangan-jangan ada roket masuk misalnya ya, atau mungkin mau ke masjid tahu-tahu dibom misalnya ya. Ini adalah contoh bagaimana ketika seorang muslim melanggar prinsip untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, dia akan mendapatkan fitnah atau ujian ya, ujian dengan tadi perang saudara ya, konflik dan yang semisalnya. Nah, itu diantara 3 prinsip ya, yang diberikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Ushul Sittah. Masih ada 3 lagi insyaallah pada kesempatan yang datang. Kemudian kita beralih ke pembahasan terkait dengan Kitabul Jami' ya di Bulughul Maram. Ya, kita telah selesai dari pembahasan tentang albir wasilah, yaitu kebajikan dan silaturahim. Ya, kita sekarang masuk ke bab selanjutnya yaitu at-tarhib ya, at-tarhib an masawil akhlak, yaitu ancaman ya terhadap akhlak-akhlak yang tercela. Ya, kalau kita ambil ya peringatan lah ya, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang tercela. Ya, dalam bab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan peringatan Rasulullah SAW terhadap masalah akhlak yang tercela. Nah, ya. Hadis yang pertama terkait dengan bab ini ya.
yaitu tentang hasad ya, tentang hasad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad." Ya, waspadalah kalian dari sikap hasad, yaitu iri, dengki. Ya. Fa innal hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Ya. Waspadalah kalian dari sikap hasad, karena hasad ini ya, dia memakan kebaikan seseorang yang hasad ya, sebagaimana api melahap kayu bakar ya. Sehingga ketika seseorang hasad ya, dan hasadnya itu dia amalkan ya, nggak cuma berusaha untuk menyembunyikan tapi dia amalkan, maka yang seperti ini dia kebaikan-kebaikan orang tersebut akan ya, terhapus gitu ya, terhilang ya. Dia hasadnya akan kebaikan-kebaikannya akan berkurang dikarenakan sikap hasadnya tersebut ya. Dan hasad ini secara definisi pengertian ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya hasad itu adalah tamanni ala zawali nikmati ghair ya, seseorang berangan-angan berharap agar nikmat ya, yang ada pada orang lain itu hilang ya. Ini sekedar mengangankan saja sudah hasad ya. Nah, dan hasad ini juga bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang ketika hasad itu dia cuma sekedar mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang ya. Tapi ada juga orang yang ketika hasad itu dia berusaha untuk mengambil alih atau merebut ya, nikmat yang ada pada orang lain ya, agar berpindah kepada dirinya ya, sehingga sampai terjadi kedzaliman ya. Kemudian juga ya, hasad ini ya, seseorang yang hasad atau iri ya, bisa jadi dia tingkatannya hanya sekedar tidak sampai memberikan sebuah tindakan yang dapat merugikan orang yang dihasati tadi, tapi cukup dia menyembunyikan dalam hatinya, tidak ditampakkan. Ini juga ada juga yang tingkatan hasad seperti ini, dan ini tingkatan yang paling ringan ya, ketika seorang bisa menyembunyikan sikap hasadnya tersebut, baik dengan menyembunyikan dalam ucapan maupun perbuatan, dia tidak mengucapkan apapun, tidak berbuat apapun yang dapat mencerminkan hasadnya dia, maka ini yang sudah paling ringan ya. Karena memang fitrahnya manusia ini memiliki sikap hasad ya. Dari zaman manusia di awal-awal ya, anak Adam ya, anak Nabi Adam alaihissalam ini juga terkena sikap hasad ya. Ada kisah Habil dan Qabil gitu ya. Yang hasad yang Habil atau Qabil? Qabil. Nah, ini dia hasad kepada saudaranya Habil, sehingga sampai membunuh ya, sampai membunuh. Nah, ini ketika setiap manusia mendapatkan sikap hasad, maka yang paling beruntung adalah orang yang bisa menyembunyikan, meredam sikap hasadnya tersebut ya, dan tidak menampakkan kepada orang-orang. Nah, kemudian juga terkait dengan hasad ini ya, ketika seseorang terjangkit di sikap hasad ini juga dia bisa juga mendoakan kebaikan. Jadi ketika orang terkena hasad, dia bisa mentreatment ya, memberikan terapi terhadap hasadnya supaya hilang, itu dengan mendoakan kebaikan orang yang dihasati. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau dalam sebuah risalahnya dalam Kitabul Ilmi ya, memberikan nasihat ya, jika memang kita terjangkit sikap hasad, maka silahkan berdoa untuk kebaikan orang yang dihasati ya. Di antaranya yang doa yang beliau ajarkan, yang saya ingat itu adalah Allahumma tihi ya. So, ya Allah, berikanlah kepadanya nikmatmu ya,
wa'tini afdhala minhu, dan berikanlah kepadaku ya nikmat yang lebih afdol darinya. Ini salah satu doa yang bisa diamalkan ya untuk meredam sikap hasad seseorang ya. Allahumma zid ya, Allahumma zid yang ya Allah tambahkanlah nikmatmu kepadanya ya, ke orang yang dihasati, wa'tini afdhala minhu, dan berikanlah kepadaku yang lebih afdol dari itu. Jadi dia tidak mendoakan keburukan. Dia silahkan ya Allah tambahkanlah nikmat kepada saudaraku ini, tapi berikanlah kepadaku yang lebih afdol dari apa yang kau berikan kepada saudaramu ini. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh Utsaimin agar kita bisa meredam sikap hasad tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan hasad ya, ini juga ya, seseorang yang terkena hasad ini sejatinya dia sedang mengingkari takdir Allah. Ya, artinya dia tidak ridho dengan pembagian yang Allah telah tetapkan. Ya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan seseorang mendapatkan rezeki ya, ataupun anugerah apa, ya itu artinya Allah sudah mentakdirkan hal tersebut. Ya, jadi ketika seorang iri, maka dia akan terjatuh dalam ya, ingkar terhadap takdir Allah. Ya. Nah, kemudian juga ya, seorang yang hasad ini ketika dia mengikuti perasaan hasadnya dia, ya, dia ini maka dia akan sejatinya dia itu tidaklah merugikan orang yang dihasati. Orang dihasati tetap aja dia menjalankan kehidupannya. Ya, tapi ketika orang yang hasad ini tetap melayani hawa nafsunya untuk hasad, dia malah susah sendiri. Ya, yang dihasati tambah nikmatnya, dia tambah sempit, ya, tambah mumet gitu ya. Kok di sana tambah rezekinya, sedangkan di sini malah tambah sempit, ya, tambah dadanya tambah sempit gitu ya. Nah, ini ya yang terjadi pada orang-orang yang hasad. Nah, kemudian juga terkait dengan hasad ini, ya, Rasulullah SAW mengecualikan hasad ya dengan dua tipe. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Ya, yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, ya, seseorang yang Allah berikan harta, ya, yang mana orang tersebut menggunakan harta tersebut ya dalam sesuatu yang hak, sesuatu yang di jalan Allah, ya. Ini ya ketika hasad kepada orang yang seperti ini bukan disebut dengan hasad, tapi dengan ghibthah, ya. Kemudian yang kedua, ya, pada rajulun atahullahu ilman, atau dalam riwayat yang lain ya atahullahu al-hikmah, ya. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah dengan hikmah atau ilmu, yang mana dia menggunakan ilmu tersebut untuk memutuskan sesuatu. Ya, ini juga ya tidak mengapa hasad pada orang yang seperti itu, ya. Nah, disebut dengan ghibthah. Nah, ya ini, ya itu terkait dengan hasad. Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau mengatakan hasad itu merupakan salah satu penyakit hati yang terbesar, ya, dan untuk mengobatinya yaitu dengan ilmu dan amal. Ya, tadi dengan kita mengetahui ilmu tentang hasad, ya, dan bagaimana syariat menjelaskan tentang cara penanganan terhadap hasad, maka kita bisa terhindar dari penyakit hasad, ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ah, ya, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang ketika bergulat, ya, ketika berkelahi. Wa innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat
mengendalikan jiwanya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW menjelaskan hakikat orang yang kuat. Ya, kuat ini di sini bukanlah kuat secara fisik, namun kekuatan dalam masalah mengendalikan diri. Ya, dan mengendalikan diri ketika marah ini tentunya juga sesuatu yang sulit, ya, sehingga orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah ini adalah orang yang benar-benar super, ya, kuat gitu ya. Nah, ya, hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, ya, terkait dengan marah ini adalah salah satu akhlak yang tercela, yang mana Rasulullah SAW menjadikan sifat marah ini jadi salah satu dari 4 hadis yang di situ tempat beredarnya atau berputarnya akhlak baik. Jadi kalau kita ingin berakhlak baik, ya, Imam Abu Zaid Al-Maliki, seorang ulama dari madhab Maliki rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 hadis. Ya, jika kita bisa mengamalkan 4 hadis tersebut, maka mudah bagi kita untuk berakhlak mulia, berakhlak baik. Ya. Satu, yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik atau diam. Ini membentengi kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Sehingga dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, ini akan tercermin dari tutur kata kita. Kemudian yang kedua, sebuah wasiat yang Rasulullah berikan kepada seorang sahabat, ya, ketika sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah SAW berwasiat, la taghdab, janganlah kamu marah. Ya, ini, ya, jadi kalau kita bisa menahan amarah, ini akan mudah bagi seseorang untuk berakhlak mulia. Ya, karena dengan sifat marah ini akan merembet kepada sikap zalim, ya. Dan zalim kepada orang lain tentunya juga akan menunjukkan ke akhlak yang tercela. Ya, jadi ketika Rasulullah menyatakan la taghdab, ini sahabat ini minta nambah, ya. Kemudian apalagi wasiatnya Rasulullah ngulang lagi la taghdab sampai 3 kali. Ya, ini karena wasiat tersebut Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada seorang sahabat itu beliau melihat kondisi sahabat tersebut, apa yang paling dibutuhkan oleh sahabat tadi. Ya, karena yang sahabat tadi yang paling dibutuhkan adalah bisa menahan emosi, maka beliau bersabda la taghdab sampai 3 kali. Nah, itu yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang berkaitan dengan akhlak mulia adalah sebuah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, termasuk kebaikan Islam seseorang, ya, ciri kebaikan Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan apa yang bukan urusannya atau meninggalkan apa yang tidak penting untuknya. Ya, ini merupakan cerminan, ya, ketika seseorang ketika bertetangga misalnya, ada kadang-kadang tetangga itu sikapnya kepo. Tahu kepo, ya? Singkatan apa kepo? Pengen tahu, ya. Keep itu namanya? Bahasa Inggrisnya itu keep. Itu ya? Kepo. Ya. Knowing every particularly object. Itu bahasa Inggrisnya. Knowing every particularly object. Pengen tahu sedetil-detilnya, kepo gitu. Pengen tahu yang sedetil-detilnya, ya, ya, disingkat dengan kepo, ya. Nah, ini, ya, kadang orang ketika bertetangga dia kepo, ya, dengan tetangga yang lain. Nah, ini yang seperti ini, ya, tidaklah mencerminkan orang itu, ya, keislamannya itu enggak, cerminan Islamnya enggak baik gitu, ya. Sebagai cerminan Islamnya enggak baik. Ya, karena dalam hadis ini, ya, yang ketiga ini
Rasulullah menyatakan tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau bukan urusannya, ya, sesuatu yang bukan urusannya. Nah ini ciri ya bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan terkait dengan akhlak mulia. Ya, kalau orang sudah kepo, pengen tahu, nanti ujung-ujungnya dia akan apa? Ghibah kan? Iya, dia akan cari tahu informasi tentang orang, kemudian dia akan pindah ke tempat lain untuk berghibah, gitu kan? Dan ini sudah dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya. Itu disebutkan masalah tajasus ya. Tajasus itu memata-matai. Ya, orang memata-matai berarti kan kepo kan? Nah, setelah tajasus wala tajassasu ya. Falayak tabatuhu ba'don ya. Janganlah kalian saling tajasus, saling memata-matai sehingga kalian akan berbuat ghibah antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, jadi orang yang ghibah itu berasal dari kepo. Ya, sumbernya dari kepo. Semakin kita kepo berarti semakin besar peluang kita untuk berbuat ghibah. Nah, kemudian hadis yang keempat tentang akhlak yang mulia. Hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW ya, yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang dari kalian tidaklah ya beriman dengan keimanan yang sempurna ya sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, ini ketika seseorang mengamalkan hadis ini, dia akan berusaha untuk bersikap jujur, ya, amanah kepada orang lain, ya, sehingga tercermin akhlak yang mulia pada dirinya. Dia tahu kalau misalnya dia berada di posisi di orang tersebut, ya, dia bisa merasakan, ya, kalau misalnya saya di posisi dia, saya juga nggak mau diperlakukan seperti ini. Maka dia berusaha untuk berperilaku baik kepada orang lain. Ya, dia mempunyai empati, mempunyai sikap empati, ya, bisa merasakan posisi orang lain. Ya, ketika orang lain tidak suka ya untuk ditipu misalnya, dia juga bisa merasakan. Akhirnya dia nggak kepengen menipu orang lain. Ya. Ini cerminan ya bagi orang yang beriman. Ya, dia berusaha untuk mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ini adalah 4 hadis yang menjadi poros akhlak mulia sebagaimana disebutkan oleh Abu Zaid ya, Al-Maliki rahimahullah, seorang ulama dari kalangan Imam Malik. Mazhab Imam Malik. Ya. Jadi sikap amarah ini ya, yang kita kembali ke sikap amarah ya, bahwasanya sikap amarah ini dapat memicu seseorang untuk bertindak melebihi batas, melampaui batas, yaitu apa? Zalim ya. Ketika seorang sudah marah, dia bisa jadi melampiaskan kemarahannya dengan berbuat zalim. Nah, sehingga Rasulullah SAW memberikan hasungan agar kita bisa menguasai diri agar tidak melampiaskan kemarahan. Kemudian hadis selanjutnya terkait dengan akhlak yang tercela. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, zalim ya, ini secara istilah bahasa itu adalah wad'u syai' ya li ghairi makanihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini disebut dengan zalim. Seseorang yang katakanlah menaruh sapu di atap rumah misalnya. Ya, ini jadi perbuatan zalim karena sapu bukan tempatnya di atap rumah ya. Menggunakan sepatu kanan ditaruh di kiri misalnya. Ini juga perbuatan
zalim secara bahasa ya, karena itu bukan pada tempatnya. Ya. Nah ini terkait dengan perbuatan zalim, ya ini adalah itlaqnya adalah perbuatan seseorang yang melampaui batas kepada orang lain, ya, sehingga merugikan orang lain. Ya. Sehingga perbuatan zalim ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya itu akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Ya. Jadi pelaku zalim dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nah, kemudian terkait dengan zalim, ya, ini bentuk zalim yang paling zalim apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, ya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku janganlah engkau menyekutukan Allah. Fa inna syirka la dzulmun azim, ya, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, sehingga kita diingatkan supaya tidak berbuat zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bagaimana mungkin kita berbuat zalim kepada Allah sedangkan Allah yang sudah menciptakan kita, sudah memberikan rizki kepada kita. Masa tega kita berbuat zalim kepada Allah, ya. Nah, walaupun Allah tidak merasa rugi juga kalau misalnya ada hambanya yang berbuat zalim, hanya saja nanti Allah akan memberikan balasan atas kezaliman seorang hamba kepada Allah. Ya. Kemudian juga mengingatkan juga terkait dengan akhlak mulia. Akhlak mulia yang terbaik adalah seseorang mentauhidkan Allah. Ini adalah bentuk akhlak yang paling utama. Ya, ketika seorang bisa mentauhidkan Allah, ya, bisa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dia artinya dia sudah berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan balasannya ya tentu saja, ya, entah itu berupa jannah secara langsung atau berupa ampunan, ya, ketika dia diazab di neraka karena dosa-dosanya. Ya, ini bisa jadi dengan sebab tauhid itu dia akan dihapuskan dosa-dosanya, ya, atau bahkan langsung dipindah ke surga tanpa harus melewati azab di neraka. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian terkait dengan zalim, ya. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah membagi kezaliman itu ada yang pertama kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, kezaliman terhadap diri sendiri, ya, yaitu seseorang misalnya berbuat kesyirikan. Ya, ini adalah dia melakukan zalim terhadap diri sendiri. Ya. Selain kepada Allah juga terhadap diri sendiri. Nah, ini yang paling besar. Ya. Misal lagi apa? Zalim terhadap diri sendiri. Mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak kesehatannya. Nah, ini juga perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Ya. Misalnya minum minuman alkohol, ya. Kemudian narkoba, ya. Ini dapat merusak kesehatannya, ya, dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Kalau yang jangka pendek ya bisa jadi orang yang biasa minum minuman keras dia akan sakit lambung, karena lambungnya untuk menahan alkohol, ya, mungkin dalam konsentrasi yang banyak, ini lama-lama lambungnya akan sakit, akan luka, ya, sehingga kebanyakan orang-orang yang mengkonsumsi miras, ya, ini kalau yang paling awal adalah sakit lambung, ya. Dia gampang sekali sakit lambung. Ya. Kemudian juga ya diantara seseorang yang mengkonsumsi narkoba, ini juga ya secara tidak langsung dia akan merusak saraf-saraf dia. Ya, sehingga orang yang biasa mengkonsumsi narkoba ya udah kadang-kadang sarafnya pedot, ya. Sarafnya pedot gitu, ya. Putus. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian jenis kezaliman yang kedua menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Ya, terhadap orang lain, baik masalah harta, masalah jiwa bahkan, ya. Masalah jiwa berarti membunuh, melukai, ya, mencelakakan, ya. Kemudian masalah harta, dia mengambil harta orang lain dengan tanpa hak,
ya. Kemudian masalah kehormatan orang lain, ini juga ya, seorang berbuat dolim dengan melanggar kehormatan orang lain dengan mencela, bergibah, namimah, ini semua masuk kedoliman terhadap orang lain. Dan untuk bertaubat dari kedoliman terhadap orang lain, ya tentunya ini telah disebutkan oleh para ulama. Ya, ketika seorang ingin bertobat dari kedolimannya, maka yang pertama dia beristighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Yang kedua dia menyesali perbuatannya tersebut. Kemudian yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan ketika kedoliman itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan hak kepada yang berhak tadi. Misalnya mengambil harta, maka kembalikan harta tersebut. Ya, ini tata cara untuk bertaubat dari kedoliman. Ya. Baik. Dari sini ada yang belum jelas, Pak, barangkali? Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Insya Allah ini mudah karena ini memang pembahasan-pembahasan yang banyak terjadi di sekitar kita dan kita bisa melihat langsung praktek-praktek orang-orang yang melakukan akhlak-akhlak yang tercela ini. Ya, sehingga kita bisa waspada, bisa terhindar, berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut. Ya, syukur-syukur kita bisa menasihati orang-orang yang jelas-jelas berbuat akhlak tercela, ya, yang ada di sekitar kita, ada yang di bawah tanggungan jawab kita misalnya. Ini yang lebih utama. Nah, baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.